Hai guys, kembali lagi di channel Catatan Pak Ngah. Kali ini kita akan berkunjung serta akan mengikuti kegiatan salah seorang MC terkenal dan nyentrik. Ayo, tebak siapa? Siapa lagi kalau bukan Adam Pisang. Jadi kali ini kita akan ngikutin kegiatan beliau. Jadi bagaimana keseruannya? Ikuti sampai selesai ya, sampai akhir. Guys. Terus mau nyanyi dulu dong. Tadi ke yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sampai juga ya. Duduk silakan. Lumayan perjalanan? Lumayan berdebu, panas juga, ya kan? Ya, untuk menuju kesuksesan memang perlu perjuangan. Oh gitu. Agama irama, perjuangan. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di rumahnya Bang Adam Pisang, ya, seorang penyiar radio serta MC kondang lah ya untuk seantero Kalbar, ya kan. Siapa nggak kenal dengan Adam Pisang, ya kan. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas, ya kan, kupas tuntas. Ngeri soalnya. Horor. Gimana kegiatan Bang Adam? Apa aja yang dilakukan Bang Adam dari sebelum ke radio sampai ke radio, ya? Nah, ini sebelum ke radio nih Bang, kira-kira apa aja nih kegiatan Abang sebelum ke radio? Pertama, mata melek. Mata melek ya? Oh, tidur ya? Iya. Mata melek dulu, udah gitu seperti biasa, kamar mandi, duduk, sholat subuh, Iya. beres-beres rumah, kamar selesai, udah gitu baru kita pergi ke kandang ayam, bro. Iya. Kandang ayam ngasih makan ayam dulu. Ada yang lain juga? Ada, Oh, iya. persiapan buat tahun baru nanti. Oh, iya. Bisa apa namanya, kasih makan ayam, langsung deh lap-lap motor dulu, ya kan, bersihin motor, udah gitu mandi. Dan ini sebelum berangkat aku pasti ngajarin si kecil ini dulu, belajar dulu kita seperti itu. Iya. Pelajaran sedikit, baru deh. Berarti padat juga Bang ya? Ya lumayan sih. Pada dari subuh sampai pagi itu udah ada terjadwal semua. Yes, udah jadi rutinitas. Iya, rutinitas yang data jadwal gitu. Jadi kita hari ini ke radio. Oh ya, jadi dan kebetulan juga kan hari ini memang lagi agak sedikit free, Oh, iya. ya, belum ada job MC, jadi bisa ke radio. Tapi kalau ada job MC kita nggak ke radio. Oh gitu. Iya. Betul. Ada, Pas kalau- lagi kena ya. Yes. Kena free. Jadi kita ke radio sekarang. Iya boleh. Ayo. Udah aku ganti Oke, dulu iya. ya. Nanti mau belajarnya sudah saya. Ya. Oke, Om. Ya. Oke. Cabutnya. Aduh. Masker ada aman. Semua. Masih prokes. Masih prokes.
ininya kadang liar. Kalau nanti itu ya senang, yang nggak usah ada bunyinya kan. Nah. Siapa tuh? Jul ya waktu itu? Nah guys, kali ini kita sudah di radio Borneo Citra, ya Bang Adam ya? Ya, Borneo dan Citra FM. Oh iya, Borneo dan Citra FM. Ada dua. Ada dua. Dan kita akan tanya lebih dalam tentang seorang Adam Pisang di sini, ya. Yes. Jadi ini udah saya siapin nih Bang, beberapa pertanyaan yang semoga tidak apa? Tidak apa? Tidak menjerat saya. Iya, tidak Tidak menjatuhkan saya. Dan Itu. tidak membuat, tapi saya berharap itu viral ya. Oh iya, bisa nanti kita viralkan. Bisa bikin viral ya. Ya bisa. Nah, ini Bang Adam yang mau pertama kali saya tanyakan itu awal mula Abang itu masuk ke dunia Gaib. iya, nggak usah dunia gaib itu bahaya. Oke. Ke dunia radio dan MC itu awal mulanya kenapa sih gitu? Sebenarnya kalau ngomongin masalah dunia radio, itu pertama kali masuk ke radio dorongan dari almarhumah kakak. Almarhumah kakak. Ya. Dan Adam Pisang tuh dulu termasuk orang yang tidak suka bicara banyak. Iya. Ya. Aku jujur orangnya nggak suka ngomong. Cuman karena waktu itu habis selesai dari jadi pemandu wisata, Iya. ya kan ada salah satu stasiun radio yang ada di Cilacap, di Pekalongan, itu radio ternama di Cilacap. Akhirnya kakakku nih ngasih support gitu loh. Dah, Dam, kamu coba ke sana ngelamar. Waduh, udah ketuaan kalau jadi penyiar gitu kan. Udah ketuaan kalau jadi penyiar teh. Udahlah, nggak usah ngomongin masalah umur. Yang penting skill dicobain dulu nih. Ya udahlah, ya akhirnya disupport sama kakak, bikinlah lamaran. Nah, kirim sana, beberapa minggu kemudian dapat panggilan. Tapi bukan panggilan ilahi ya. Iya. Itu bahaya. Iya. Ya, dapat panggilan dari sana langsung ke radio dan aku pikir pas intinya sih cuma dari situ gara-gara disupport sama kakak untuk mencoba apa yang kamu bisa. Gitu, apa yang kamu bisa, walaupun kamu belum bisa sebelumnya, nanti bisa dicari di sana. Gitu. Yang penting kamu punya kemauan. Coba untuk mencari satu perubahan dalam diri kamu. Gitu. Aku pikir nggak ada salahnya dong kalau orang mencoba. Iya, ya betul kan? juga. Nah, nggak ada salahnya mencoba, ya udah, aku coba. Das masuk Sampai radio. sekarang. Sekarang. Berarti kemarin pas Abang kenal radio kan tadi kata almarhumah kakak, Abang kan bilangnya ketuaan, alasan Abang tuh. Kayaknya berapa umur Abang kemarin pas masuk ke dunia ini gitu? Oh, ke berapa ya, udah masuk kepala 3 kalau nggak salah. Kepala 3? Iya. Oh. Kepala 3 kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu kan yang dipakainya yang umuran yang masih 20-an gitu kan. Iya. Nah, ternyata alhamdulillah gitu, Allah ngasih berkah gitu dari suara, dari yang lain-lainnya, dipanggil lah sama radio tersebut untuk gabung sama mereka. Ya, yang lucunya sebelum masuk ke radio senior itu ada radio kampung. Iya. Itu cuman pakai apa tuh? Itu lucu banget. Itu kayak mic-nya aja. Mic-nya kayak pulpen kecil. Ya. Terus? Ya, itu story yang gak gue lupain. Jadi mic-nya tuh kecil. Ruangan siaran ya namanya radio kampung. Iya, betul. Ya kan? Kecil kan? Itu radio gelap ya. Radio gelap tuh guys, itu radio gelap. Jadi ada radio pakai mic kecil gitu ya. Terus udah gitu nyari lagu-lagunya aja pakai kaset gitu kan. Wah, ada teman. Jadi setiap ganti lagu pindahin kaset ini gitu. Ada teman yang puterin. Jadi ngoceh di radio kampung itu, ya itu. Tapi alhamdulillahnya itu kok banyak ya orang yang suka gitu kan. Wah, mereka kirim tuh kartu pendengar tuh. Jangan kasih kartu pendengar. Kan lumayan dijual 500 1 yen lah tuh. Itu pertama siaran bacain. Nyampe ratusan. Terima kasih. Akhirnya ketemu sama yang
apa namanya siaran radio modern. Oh, beda ya. Wah. Iya. Nah, akhirnya interesting di dunia radio. Dari situ berangkatnya lama-lama aku jadi hobi. Keasikan gitu ya? Yes. Oh gitu. Kasihkan. Berarti sebelumnya itu abang itu belum terlalu tahu dan memang belum nggak berniat masuk ya kan? Enggak. Tapi selama perjalanan berlalu, jadi keenakan gitu ya? Yes, Buat- tadinya nggak suka. Nah, berarti kita bisa ambil pelajaran sebenarnya semua kita itu bisa, asalkan kita membiasakan diri ya kan bang ya? Yes, Nah. bisa dibilang seperti itu. Asli kita masih mau mencoba. Iya. Coba aja dulu, jangan langsung nyerah. Iya. Jangan 1 kali 2 kali udah capek lah nggak ini nih gitu kan? Jadi disitulah kenapa apa namanya masuk atau terjun ke dunia radio. Radio, Ya, ya. karena pertama didorong sama almarhumah kakak, Iya. gitu kan. Keduanya lagi lama-lama kok jadi enak ya. Iya. Jadi banyak orang yang kenal, Iya. gitu kan. Banyak yang kirim makanan. Iya betul. Dapat makanan gratis. Iya. Adam kesini dong, ke rumah ada makanan nih. Pergi Iya, lah gitu. Dulu radio gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi keenakan. Terus yang MC-nya itu? Kalau ngomongin masalah MC itu rata-rata kalau orang dari dunia radio, ya radio, itu rata-rata paling MC. Oh iya, Ya, itu. kalau nggak MC ya jadi penyiar TV. Nah, kalau di radio di Jakarta tuh udah banyak banget lah, udah berantakan di mana-mana. Iya, betul. Kayak Indi Barens, terus juga si Indra Bekti, ya kan, Desta, terus juga si banyak. Berarti itu awalnya di radio pindah ke TV gitu. Enggak sih, cuman maksudnya gini, kalau orang-orang penyiar, ya kan, radio, Oh, iya. rata-rata mereka larinya ke MC. kalau nggak MC ke penyiar penyiar. TV. Iya betul ya. Dua situ, gitu. Makanya pas kalau ke dunia MC ini sebenarnya juga ada apa ya, ada berkah juga sih. Iya. Kalau ngomongin pertama, kenapa saya suka nge-MC? Pertama juga MC itu pertama kali di Kalimantan Barat Iya. nyobain nge-MC. Dan itu bikin gue deg-degan banget ya, karena nggak tahu aku nggak punya basic gimana sih seorang master of ceremony itu, nggak tahu. Yang benar dan ini Yes, gimana how to be a good announcer Iya. itu nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi cuma berbekal karena aku udah biasa ngoceh gitu Iya, kan. betul. Yaudah, waktu itu acara pertama yang aku bawain adalah pensi di salah satu SMA di Pontianak. Pensi. Nah, makanya gitu ya. Dah. Belajar dari situ, otodidak. Akhirnya lama-lama menguasai, sering dapat job. Alhamdulillah dulu kan banyak orang yang kenal sama Iya. Adam Pisang. Akhirnya, datang dong acara ini. Dari situ deh, top. Setiap acara yang dibawain, aku pasti selalu evaluasi. Dan ujung-ujungnya ketagihan lagi nih, Iya. MC, Iya, ya kan? MC. Ya sudah, bawa lagi. Wah. Side jobnya tuh nge-MC. Iya. Gitu. Gitu ya awal mula kenal dunia MC. Terus ini juga bang, alasan kok kan sebenarnya bisa tuh Apa? pekerjaan lain kan, kenapa harus kok ke radio, ke MC gitu kan? Sebenarnya di ilmu kalau boleh tahu, abang kuliah Aku dulu kuliah stop. Nah, itu dulu ada di Jakarta dulu kan. Aku stop. Baru berapa bulan ya. Akhirnya kan di Pangandaran itu UA ya, kalau di sana panggilnya UA. Iya. Itu punya hotel. Punya losmen di sana. Nah, di sana punya losmen, turun langsung. Kebetulan juga basic aku dari Tourism and Industry High School. Sekolahnya dari dunia pariwisata. Iya. Jadi begitu masuk ke Pangandaran, di losmen sama UA sama keluarga lah ya. Iya. Nah disitulah ketemu sering sama orang-orang bule ya kan, praktis lagi bahasa Inggrisnya, bla 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 bla, dan ujung-ujungnya aku suka nih, gitu kan, aku suka nih jadi pemandu wisata. Jadilah pemandu wisata tuh dulu tuh, kemana-mana nganterin bule-bule, ke Jogja, ke Bali. Ikut gitu. Ikut mereka jadi pemandu wisatanya. Nah, kok nggak jadi pemandu wisata, kenapa kok milih ke? Makanya habis dari jadi pemandu wisata, kenapa saya berhenti jadi pemandu wisata? Udah lahir belum zaman itu, zaman krisis moneter? Di tahun Udah lahir belum krisis moneter? tahun berapaan tuh? Aku nggak tahu. Tahun kalau 9899 udah lahir. Udah lahir ya. Pokoknya zaman kesannya kayaknya gue tua banget ya. Iya. Jadi di krisis moneter itu kan jadi gini, satu guide, satu bule itu bisa lima orang guide
dalam artian yang ngincer ya. Jadi kan saingannya lebih ketat dong, Iya. ya kan? Aku berusaha ngedeketin si bule ini, wah ada lagi gaitin, tuk, tuk, wah berat saingan. Iya. Alhamdulillah, ya kan? Aku mundur kembali ke kampung kan, ke mama. Nah, dari situ baru ke radio kampung. Radio kampung, bapak-bapak hanya sama aku pikir udah sini aja dulu, kakak lah ngajak support terus. Come on. Dari zaman radio masih AM. Itu Masih tuh. AM. Masih Ya, AM. Masih pakai kaset. Buat itu udah tua tua, banget. tua. Makanya tadi gue nanya. Iya, betul. Lu Chris Monitor udah lahir belum? Ya udah lah, masih kecil masih tapi. Terus ini Bang, Apa? gaji pertama itu. Gaji pertama dari radio. Gaji pertama di radio atau ada apa nih? Gaji di radio itu berapaan? Di zaman kan krisis moneter. Kalau dulu pertama di zaman AM itu masih 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. 100.000 per Itu udah gede apa masih kecil? Ya cukup lah buat ongkos. Nah kalau 100.000 dulu zaman dulu sih masih kehitung lumayan lah ya, nggak terlalu parah amat gitu kan, Gitu, iya. nggak sampai dihargai 50.000 sebulan. Jadi masih zaman 100.000. Alhamdulillah aja lah, nikmatin aja. Di situ aku punya motivasi bahwa gue nggak boleh seperti ini terus. Gue harus nge-upgrade diri gue nih, ya kan, sampai gue nanti punya nilai jual. Jadi yang kalau lebih misalnya, gitu ya? Jadi kalau misalnya mau masuk ke satu stasiun radio, mereka nanya gaji berapa, gue udah berani ada red cap-nya gitu lah ya. Seperti itu. Oke. Gue minta gaji sekian, tapi sesuaikan dengan skill kita dong. Kalau kita nggak punya skill, minta gaji duit yang gede kan? Iya, betul. Mau kalau kayak gitu. Betul. Terus ini Bang, ada nggak sih syarat jadi penyiar, jadi MC gitu? Syarat untuk jadi penyiar yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Oh iya. Ya. Itu harus sehat Iya dua-duanya. betul. Ya. Kalau salah satu nggak sehat, kurang mendukung. Iya betul. Terus dia juga punya air personality. Air personality itu kalau misalnya pasti bingung ya, karena mukanya agak-agak beda begitu ngedengar air personality. Iya bingung juga. Personality. Air personality ini kayak misalnya gini, kayak misalnya ada aku lah misalnya ya kan, misalnya gue nih siaran, suara gue cempreng gitu kan. Aduh gak enak. Sebenarnya kan kalau penyiar radio itu harus punya radio voice. Dia suaranya enak. Enak lah kedengeran ya. Radio voice. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak punya radio voice, dia itu punya air personality. Contoh penyiar Desta. Desta? Desta emang enak suaranya? Nggak enak. Cempreng dia. Iya betul. Ya kan? Dia bisa stay di salah satu radio yang terkenal di Jakarta, ya kan, Desa Sama Daging, keren ya. Tapi Desa suaranya cempreng, tapi dia punya air personality. Dia air personality-nya apa? Yaitu dari cemprengannya itu unik, unik. Jadi lu nggak usah putus asa kalau misalnya, aduh suara gue nggak ada voice, tapi lu punya air personality bagus, punya satu keunikan yang bisa dijual, ya udah lu bawa apa aja itu, keunikan itu. Desa ya kayak contohnya Desa aja lah. Suaranya kan bukan radio voice, tapi dia punya keunikan sendiri gitu loh, punya ciri khasnya itu Bang ya. Itu sehat jasmani, terus juga punya air personality. Jadi kalau nggak usah minder kalau misalnya suara gue jelek atau kayak gimana, nggak selamanya yang jelek-jelek itu nggak laku ya kan. Betul. Iya. Kecuali kalau jomblo. Iya, beda cerita itu, beda cerita. Terus dia juga harus bisa minimal dia bisa lumayan lah pengetahuan umumnya. Terus dia juga nggak harus jadi orang yang egois, bukan egois, kalau misalnya aku nggak mau bawain acara dangdut, misalnya apa tuh namanya, gue nggak tahu kayak gitu tuh. Lebih ke ini sih, ego ya, ego, gengsi, gengsi. Ngapain gue acara dangdut, gue kan masih muda gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau memang kita udah punya program radio, ya kita makan semuanya. Dulu waktu siaran gue mana mau bawain lagu-lagu dangdut. Aku dulu nggak suka sama lagu dangdut. Dulu tuh? Iya, nggak mau. Maunya mau Indonesia aja udah. Tapi karena tuntutan gitu kan di radio, ada dari dulu waktu zaman di AM, lo harus gini, lo nggak boleh gini gitu loh. Akhirnya, oke, bawain acara dangdut. Nikmatin. Dangdut. Kok enak juga gitu. Enak juga nih.
lagi anak dangdutan. Bub nggak taunya malah bilang, Dam, lu kayaknya bagus di dangdut. Ya kan? Oh, dangdut aja. Waduh, kena nih. Akhirnya semua kita garap. Iya. Ya, kita garap semua yang nggak bisa siaran acara-acara Jawa. Dulu Iya. kan ada di Cilacap tuh, Jawanya kan ngapak. Iya. Kayak misalnya, aja kayak kue, maka di kudu ke rumah make, bapaknya ke priwe. Iya, betul. Bahasa-bahasa itu. Mamaknya yang penang di mamake. Enak-enak. Itu Jawa Barat. Bukan, itu Jawa Tengah, Cilacap tuh. Jawa Tengah. Nggak Itu pas abang di radio mana tuh? itu yang Bang Adam ceritain yang dulu dari kakak yang support. Oh iya ya. Suruh cobain masuk ke radio itu. Yang bilang, aduh gue udah ketuaan gitu. Iya. Ternyata radio itu nggak ngelihat umur. Oh. Dia ngelihat lu punya talenta. Iya. Suara lo udah punya ciri khas. Betul. Gitu kan? Terus ditunjang sama bahasa Inggris. Ada lumayan lah ya, nggak buta amat. Iya, betul. Ada bahasa Inggrisnya, punya ciri khas vokalnya. Ya udah, akhirnya mereka bilang mau belajar, makanya bilang kayak gitu. Semua dibawa acara, termasuk yang ke radio di sekarang nih di Borneo dan Radio Citra, yaitu Melayu Dam. Ada Melayu nih. Susah nih. Susah Melayu tantangan lagi. Akhirnya gimana caranya kita bisa meng-create satu acara ya di mix, dicampur. Berarti belajar juga kemarin bahasa Melayu? Belajar lah. Inyan lah. Inyan, kami belajar juga bahasa Melayu, tapi bahasa-bahasa yang bahasa pergaulannya. Iya. Yang kita pelajarin sama mereka. Karena dalam ya orang radio seperti itu, di mana lo ada di satu tempat lo harus pelajari dulu karakter mereka di daerah itu seperti apa. Iya. Minimal lo bisa bahasa mereka, bahasa persatuannya lah. Berarti abang termasuk orang yang ini ya banyak menggunakan bahasa lah. Berarti bahasa Dayak abang tahu juga. Bisa, tapi nggak parah-parah amat. Bisanya nggak parah-parah amat. Bisa kalau bisa siaran kita bisa pakai bahasa Dayak dicampur-campur. Oh. Kayak misalnya apa ya, bahasa Dayak kan. Nyecok doho. Nyecok doho. Minum dulu. Iya. Makot. Makot. Ame kamai boh. Betul. Karena pernah pacaran sama orang Bengkayang kan, jadi tahu bahasa Dayak. Pernah. Curcol dia nih. Curcol dong. Jadi gimana selama pacaran di Bengkayang? Yang mau saya tanyakan di sini. Itu panjang ceritanya. Berarti kalau bahasa Melayu tahu juga? Bahasa Melayu ya? Ngape petang geye. Segeye lah. Usana nyupane lah. Betul. Kayak gitu. Belajar memang harus belajar. Walaupun cuma sekedar mengetahui aja. Iya. Itu orang penyiar itu yang harus dia pakai sehari-hari dimanapun dia ada, tetap dia pakai bahasa Indonesia. Harus menyesuaikan di mana dia berada, Bang ya. Yes, tapi kayak peribahasa gitu. Apa itu? Apa tuh bahasanya? Apa? Dunia apa? Tanggung jawab loh. Bukan gue yang mulai loh. Betul. Tanggung jawab loh. Mana? Bunyinya tanya sama Ade lo, tahu enggak? Apa Dek namanya? Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Iya, itu prinsip di situ langit dijunjung. Iya, prinsip penyiar gitu ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Makanya besok mikir-mikir dulu ya. Iya, betul. Biasa. Itu kadang terpikir mendadak, Bang. Oh iya, biasa. Penyiar juga gitu, kalau dari ide mendadak. Iya. Harus itu. Ini kan Abang udah lama kan jadi penyiar kan? Udah. Bayangin aja dari zaman AM. Berarti bayang berapa tuanya saya. Iya sih. Nanti ketahuan tuanya di sini. Nggak masalah, yang penting penampilan. Sih. Menentukan. Iya. Pernah nggak sih Abang siaran gitu sama artis atau MC sama artis gitu? Siaran sama artis pernah. Dulu sama Adi Exnaf, ya, sama Jamrud. Iya. Nggak pernah. Kalau MC sih banyak sama artis. Oh iya. Banyak sama Mbak Inul, Cita-Citata, Armada, Wali. Wah, banyak. Bondan, Leto, banyak lah. Berarti Cancutar 5 minutes. Berarti setiap artis yang ada eventnya di Singkawang pasti Abang yang MC?
alhamdulillah dulu masih dapat kepercayaan dari IO. Ya, walaupun memang nggak semua ibaratnya ada artis datang, ada mesti nggak semua, cuma rata-rata gitu kan, karena aku dapat dari salah satu vendor yang udah percaya gitu kan. Ya udah. Jadi ada event-event artis-artis lagi ada pisang. Iya. Gitu. Enak. Berarti banyak juga. Berarti ada dong apa cerita menarik, cerita yang unik gitu selama jadi penyiar sama MC gitu. Wah, yang unik. Yang uniknya nih yang menakutkan kah atau yang mengasihkan kah atau yang apa nih? Ya, yang mengasihkan aja lah, nanti yang menakutkan nanti udah viral, nanti kita disomasi, dicari-cari kita. Tapi yang ada dua aja, yang horor aja. Kalau setiap penyiar biasanya penyiar malam. Waktu itu aku pernah satu kejadian di radio di Banjar dulu, Ciamis. Jadi pas siaran malam kita bawain acara horor. Iya. Ya kan. Ini emang abis dari itu gue langsung stop acara itu, nggak mau. Jadi ada bawa acara horor waktu berdua sama teman. Berdua sama teman gue namanya si Gaus kalau nggak salah. Awal apa Gaus. Jadi kita berdua ceritain waktu itu malam itu nyeritain tentang ada satu orang yang meninggal gantung diri. Orang meninggal gantung diri. Ya, ini kan kisah nyata. Kisah nyata kita bawa ke radio gitu kan. Terus kita kemas nih pakai efek-efek Nah, jadi besok harinya ada teman, ada fans nih. Bang Adam. Itu yang semalam ada suara cewek siapa aja kan, suara cewek apa, nggak pakai suara cewek kok, bilang gitu kan, bener ada katanya, ada suara cewek yang nangis kayak gitu, enggak ada, bilang gitu, nggak pakai kayak gitu-gituan, efeknya balik cuma ketawa cekik, bukan efek kayak gitu, nggak pakai yang nangis, sumpah ada. Aku pikir ini orang benar nggak sih serius? Nah ternyata setelah 3 orang nanya, udah fix. Ini berarti beneran nih, ada. Udah orang nanya, suara itu siapa? Suara itu siapa? Gitu kan? Masa ada cewek malam-malam ikutan siaran? Wah dari situ baru, dah. Oke, cut. Nggak pernah lagi siaran bawain acara-acara horor di radio itu nggak ada. Tapi itu yang abang siaran itu sendiri apa berdua? Berdua. Tapi ada suara tambahan lagi. Ada suara tambahan. Bro, itu bikin gol itu. Udah kita stop besok udah. Takutnya nanti dia nampak ke diri, kita berdua di tengah-tengah. Apalagi ada kaca-kacanya gitu ya. Nah, itu yang menyenangkan. Yang menyenangkannya adalah kalau ketemu sama fans-fans yang emak-emak. Nah, itu yang ada orang-orang yang hamil, muda, ya masih baru-baru ngidam. Ada yang aku pengen gigit gini abang, apa namanya tengkuk ya? Tengkuk ya. Itu pernah digigit. Nah, serius pernah nih. Aduh, suaminya yang datang sendiri waktu di Banjar. Suaminya yang datang sendiri. Dan terus pengen gigit ini gitu. Oh, Kang, aku pengen Kang. Bener Kang. Nggak percaya. Panggil si teteh, bilang panggil tetehnya kan. Bener ngomong kayak gitu. Jadi digigit lah gue. Ya udah pasrah. Gigitnya kuat tuh. Ya lumayan lah, sesibuknya lah. Aduh, udah teh, udah. Iya dong, nuhun. Ya. Ada sampai segitunya ya? Ada banyak lah pokoknya yang ada yang cuma minta diusap di lipam. Pernah dulu yang minta diusapin perutnya. Masih hamil muda di lipam. Aku datang kunjungan fans. Pengen gitu. Ya, sama anak-anak Sungai Bulan dulu. Tahu semua mereka tuh anak-anak kuburan ekstrim. Iya. Bawa sana ada ngidam. Pegang dong. Iya, bilang suaminya untuk yang minta, ya kan? Aku izin dulu sama suaminya, boleh nggak tuh bang? Iya nggak apa-apa Mas Adam, kata ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu. Oh. Apa yang terakhir sih paling itu anak stabuk yang nama anaknya boleh pakai nama Adam nggak? Iya. Gitu kan? Aku bilang ya silakan, nggak ada masalah. Siapa namanya tadi bang? Alan bisa kalau misalnya lu nonton lagi dengerin, lu lagi nonton channel Pak ya, Bang. Iya, catatan Pak Ngah ya. Catatan Pak Ngah. Oke. Kalau lagi nonton catatan Pak Ngah di YouTube ya, lu langsung kontak ke Adam ya. Dulu dia nih yang dapat cewek, dapat istri dari radio. Kenalan di radio, dapet pacaran, nikah, ya kan? Nikah pas istrinya lagi hamil, izin, boleh nggak pakai nama Bang Adam kalau anak saya lahir? Boleh, ya kan?
Nah makanya Lan, kalau misalnya itu bawa Adam ketemu sama Iya. gue sekarang ya. Kangen gitu. Jadi lah ada Iya. Adam Denanta gitu. Terus ini Bang, berarti kan Abang banyak fans dong ya? Udah banyak fans. fans. Gimana tuh ngadepin, kan banyak banget tuh fans-fans yang fanatik ya kan, bahkan yang di luar dari privasi kita, di luar dari kita, itu gimana ngadepinnya tuh? Kalau yang fans fanatik tergantung sejauh mana di fanatiknya sama kita ya. Kalau misalnya fanatik dalam artian dia terus ngedengerin gue tiap siaran gitu kan. Pokoknya ada siaran dengerin, ada siaran dengerin, orang lain matiin. Ada siaran dengerin orang lain matiin gitu. Oh gitu. Nah, ya. Jadi kalau didengar orang lain dimatiin. Nah, kalau yang fanatik yang sampai ada juga pernah ada kasus yang sampai ada yang bilang katanya Adam itu tunangan saya, Adam itu suami saya. Gila gue bilang. Padahal gue nggak pernah ya di Pontianak ada sampai seperti itu. Aku akhirnya harus menemukan orang itu, pengen ketemu gitu kan, sampai pura-pura lah, ujung-ujungnya pura-pura nggak kenal sama si cewek itu. Iya. Ternyata dia pun nggak tahu muka Adam itu seperti apa. Padahal aku lagi ngobrol sama dia, kamu mau ketemu sama siapa? Dia pernah datang ke radio sana waktu di Pontianak, mau ketemu sama Bang Adam. Oh, padahal itu aku yang nanya. Oh, ya nanti ya siapa yang kirim Bang Adam? Ya. Emang kamu siapanya? Saya pacarnya. Oh, iya. Udah aku panggil, turun lagi gue nih orang macam orang bodoh gitu kan. Turun lagi. Halo, Bang Adam. Malu dia. Ya, iya. Ada. Bohong katanya. Percaya gak? Iya, nggak percaya katanya. Dengerin suaranya, baik-baik. Oh, baru tuh. Wah, dari situ akhirnya klarifikasi. Nggak boleh, dikasih tahu dulu. Kayak gitu ya, gini. Ya karena dia nggak pengen gua tuh jadi milik orang lain, dia nggak mau. Jadi udah Adam tuh punya gua gitu loh. Nggak boleh yang lain gitu. Nggak boleh, yang lain tuh nggak boleh dengerin. Jadi posesif. Makanya gua juga nggak tahu siapa lu, gitu. Lu main ngaku-ngaku gua, itu udah banyak lah orang-orang yang sampai menyalahgunakan nama baik Adam Pisang juga pernah. Pernah bawa cewek, dia ngaku-ngaku namanya Adam Pisang. Iya, ada kasusnya tuh. Berarti terkenal sekali gitu ya? Iya, terkenal. Berpengaruh sekali itu. Masa sampai sebegitunya orang pengen bawa cewek? Kalau nggak salah pokoknya daerah lah, mau ke Selakau sana lah, daerah sana lah. Sampai akhirnya kan dia klarifikasi juga, dia sempat ada keluarganya nanya, bener kah Bang Adam begini bawa anak ini? Gila nih, siapa yang pakai nama-nama ngaku nama gue? Dah, akhirnya dicari tahu ternyata ya teman sendiri. Oh gitu. Ya udah itu luar saja. Nggak boleh dibuka. Iya. Berbahaya. Yang lebih memilukan hati adalah pada saat aku ketemu sama orang yang tunanetra. Tunanetra. Waktu masih zaman AM di Banjarsari. Ada pendengar, aku nggak tahu, cewek dia. Dia setiap hari kan suka tiap minggu ada acara karaoke di sana. Jadi dia ini penasaran, pengen tahu yang namanya. Aku di Banjarsari pakai namanya Krisna. Di Banjarsari tuh? Krisna. Krisna. Jadi di sana ada nih pendengar yang ini fanatik gitu ya. Iya. Jadi saking pengen tahu gimana Adam Pisang datang ke radio. Elis namanya, ingat aku. Elis namanya. Jadi datang ke radio, duduk aja kan. Aku pikir, aku belum nggak tahu dia kan. Kenapa cewek itu duduk di situ sendiri gitu kan. Aku nanya sama operatornya, Kang, itu siapa? Itu si Elis yang kemarin nanyain kamu nih. Iya kan? Ya udah. Akhirnya aku nemuin dia. Assalamualaikum, kan lagi duduk kan. Waalaikumsalam, dia kan ya gitu-gitu tangannya kan. Siapa ini? Elis katanya kan. Ini kok suaranya kayak kenal ya, katanya dia bilang kan. Tapi dia pakai bahasa Sunda. Iya. Kang Krisna ya katanya. Iya katanya. Wah, dia seneng kan? Tapi dia izin, dia minta maaf sebelumnya, Kang, hapunten kalau kata orang Sunda, hapunten, boleh nggak saya pengen tahu Akang tuh rupanya kayak gimana, gitu kan? Oh, silakan, tapi gimana, gitu kan? Nggak, aku mau megang aja mukanya, gitu kan, sama badannya, biar aku tahu, ya, Kang Adam tuh, Kang Krisna tuh kayak gimana? Pegang lah muka aku nih, dari kepala, mata, hidung, sampai pundak. Oh, tinggi, iya, katanya. Bahkan itu sampai, aduh Allah, gue bilang nih, sampai sebegininya, aku di situ aja udah bisa bikin orang bahagia aja, kayaknya udah seneng banget. Seneng banget, iya. Ya, bisa memenuhi keinginan mereka yang baik-baik, udah bahagia banget.
Itu yang udah komplit ya, Iya. yang horor, yang menyenangkan, yang menyentuh hati. Iya, betul. Yang kriminal nggak usah, Enggak usah. Oh, bahaya. bahaya. Nah, tadi di Banjarsari nama Bang Adam Krisna berubah menjadi Adam Pisang itu Itu beda-beda dalam satu stasiun radio. Gitu. Iya, kalau dari pertama The Krisna, ya kan di apa namanya, di Radio SAS, masuk ke Radio Cilacap. Nah, Adam. Diganti lah nih, biar nama Adam nih biar nyentriknya gimana sih jadi Adam Pisang gitu ya. kok Adam Pisang gitu? Jadi ada satu penyiar senior di Radio Cilacap tuh, Rizal namanya. Nah, makhluk itulah yang bikin gue berantakan. Iya. Kau jamah diriku seperti ini, Zal. Ngejal. Nanti kirimin videonya. Jal dicari dong ngejal. Nanti gue suruh nonton catatan Pak Ngai. Iya. Jadi dia ini bilang Adam Pisang. Apa gue bilang pisang? Tipis dan merangsang. Tipis dah, Mak. Itu karena badan Bang Adam dulu kurus. Kuat enggak gemuk kayak gini nih. Enggak, sekarang dulu six pack. Six pack. Sekarang one pack. Oh, one pack. Jadi dari Rizal nih bilang pisang tipis dan merangsang. Oh, asik. Gitu. Oh, gitu ya awal mula ininya. Jadi dan ini juga Bang, sekian banyak fans kan? Ada nggak yang secret admirer gitu? Banyak. Bukan satu. Wah, bahaya nih kalau ditonton sama istri nih. Apa? Istriku udah tahu. Oh gitu. Udah tahu gitu. makanya dia sekarang ada cemburuan. Oh, Karena gitu. tahu masa lalu saya. Oh iya. Iya. Berarti aman ya? Ini siapa ya? Ini siapa lagi? Nah, ya. Jadi yang namanya secret admirer, pengagum rahasia, Iya. itu ada. Bahkan dia yang bukan selalu sih, dulu ya. Ini dulu ya, Bung, Iya, ya. dulu. Tidak usah salah pengertian. Iya. Sampai ada yang ngasih laptop, ngasih handphone, ada juga ngasih yang lebih dalam benda-benda yang buat keperluan aku. Itu dari masing-masing orang ya, Iya. bukan dari satu orang ya. Jadi mereka yang nggak pernah mau dikasih tahu siapa sih lo gitu, siapa kamu gitu. Gue telepon, gue nggak dijawab. Tiba-tiba datang barang. Barang. Ini udah mulai barangnya nih. Nah nih ada yang ngasih, taruhnya di depan gitu kan. Kan di bawah kan dulu orang di Pontianak kan di bawahnya kan kafe. Jadi ini ada titipan. Buka handphone gitu ya. Nah, di Singkawang ada yang ngasih laptop. Wih. Pokoknya dulu handphone gue ganti. Yang ngasih Iya. ada lagi yang lebih parah lagi, ada yang lebih besar lagi harganya ada. Kayaknya mau jadi penyiar juga. Boleh. Belajar ini. Salah kalau mau jadi penyiar. Begitu hidup sejahtera. Dan Itu. ini Bang, pertanyaan terakhir ya kan? Abang kan sering tuh nge-MC juga kan di clubbing-clubbing. Saya lihat foto abang tuh setiap ada event DJ datang tuh. Itu sebelum jadi VJ tuh ada nggak kok bisa sampai clubbing gitu? Oh, oke. Voice jockey, VJ, voice jockey ini kalau aku mengartikannya seperti itu. Jadi kalau ngomongin masalah voice jockey itu sebenarnya awal-awalnya jadi VJ itu tadi basicnya pertama kita basic siaran ya. Iya. Kita basic siaran karena kita udah bisa ngoceh, terus yang kedua bahasa Inggris. Iya. Ya, kedua bahasa Inggris dan waktu itu di pertama kali itu ada di The One Entertainment di Mega Mall yang paling atas. Iya, iya. Nah, dulu kan ada The One tuh, tempat ajib-ajib, tempat clubbing. Nah, di situ dulu. Jadi pertama dapat tawaran dari si bos, panggil. Dam, gua ada job nih. Lo bisa nggak nge-MC acara clubbing? Aduh, kayak gimana nih bos? Pokoknya gampang lah katanya. Lu tinggal cuap-cuap, lu bikin suasana happy, lu bikin orang-orang tuh asik, enjoy nikmatin musik-musik DJ. Gitu doang. Iya, terserah lu mau naik ke speaker, lu mau gimana, lu kebuat bebas katanya. Oke, cobain. Nah, akhirnya itu waktu masih juga belum terlalu tinggi sih bayarannya waktu itu kan. Iya. Yang penting ada sambilan sambil nyari sambil menyelam minum air. Iya, betul. Oke. Aku pengennya pas masuk ke dunia itu ada ya minimal kita punya koneksi ya. Iya. Kalau penyiar kan harus seperti itu juga. Masuklah nih malam minggu, woi rapi pakaian. Itu pokoknya start dari jam 10 selesai jam setengah 2 subuh ya, jam 10 pagi udah selesai. Jadi pertama siaran, nge-VJ nih gimana ya? Gue bilang, wah di bawah clubbers sudah banyak gitu kan.
gitu kan, pakai. Okay, welcome to the One Entertainment Present, and right now it's gonna be me, your voice jockey for tonight, Adam Denanta, and please welcome. Baru DJ-nya datang kan, misalnya DJ, nah udah gitu, barulah nih, biarin dulu kan nggak tahu kan. Oke, make some, cari di ini di Google voice jockey kayak gimana? Oh gini, ya udah cobain lagi. Jadi tiap acara kan malam minggu seminggu sekali kan, ada perbaikan sampai akhirnya ujung-ujungnya untuk jadi seorang voice jockey itu kita harus bisa ngelihat crowdnya nih kalau udah drop kita naikin, nah, seperti itu. Terus juga yang nggak kalah pentingnya adalah bahasa Inggris di situ. Ya terserah misalnya mereka mau ngerti apa enggak, tapi rata-rata clubbers ngerti bahasa Inggris, dan di situ juga belajar nge-rapnya. Itu dia voice jockey. Sama apa lagi? Nah itu apa, lupa saya tuh. Biasa kalau godaan udah tua. terberat. Godaan terberat Di PJ itu clubbing kan, siapa nggak tahu clubbing ya kan? Dunia clubbing, dunia yang sangat menggiurkan buat saya. Cewek-cewek seksi, cewek-cewek seksoy ya kan? Cewek-cewek seksi, cowok-cowok seksi. Itu ada semua di clubbing. Jadi yang paling ini aja lah. Yang paling penting adalah yang ini aja. Orang nawarin ngerokok misalnya ya, godaan paling berat misalnya. Pertama, orang ngerokok. Selama aku jadi voice jockey itu nggak pernah ada pisan tuh smoke. Karena memang dari lahir nggak pernah ngerokok, ya. Berarti sampai sekarang nggak ngerokok? Nggak pernah. Ngerokok, nggak, alkohol, no. Apalagi drugs. Oh man, don't do drugs, okay? Jadi itu hal-hal yang memang gua harus jauhin. Berarti pernah dong ditawarin dong? Oh, yang namanya nawarin, ya contoh itu rokok aja yang paling ringan, gua tolak. Apalagi kalau misalnya alkohol, yang nanti kalau gua minum, tiba-tiba gua tengkleng, nggak bisa closing. Udah ngaco ya kan? Jadi kalau mana paling aku cuma bawa soft drink apa enggak air mineral, gitu. Dan cewek-cewek nih, clubbers cewek nih kadang-kadang suka Bang Adam LC-nya itu kan? Bang Adam pulang bareng ya. Iya. Aku udah janji. Tapi yang paling terberat sih itu clubbers cewek. Clubbers cewek, LC-nya ya. Ya itu paling berat. Godaannya wow. Wah. Bener-bener menguji naluri lelaki. Menggoyahkan keimanan. Yes. Iman, alhamdulillah. Yang itu tuh. Berat. Temennya Iman tuh. Kadang-kadang susah. Sih, luar biasa. Berarti banyak sekali ya Bang ya? Lumayan. Nah, terakhir nih Bang. Mungkin ada saran-saran kan untuk penonton catatan Pak Nga ya kan? Kira-kira gimana sih seharusnya yang kita jalanin gitu? Saran-saran aja ke depannya, apakah kita harus menantang kehidupan? Ya kan kadang banyak nih pemuda-pemuda sekarang yang kita perhatikan malas ya kan, atau cuek aja dengan perubahan zaman. Tapi sekarang kan enaknya rebahan aja ya kan. Generasi rebahan lah ya. Generasi rebahan. Nah, mungkin Abang ada saran atau ada pesan dan kesan gitu untuk penonton setia catatan Pak Nga ya kan? Buat semua yang masih stay di channelnya catatan Pak Nga. Jadi ini aku sih gini aja, intinya kalau misalnya selagi kita masih bisa menggunakan masa muda kita dengan hal-hal yang positif, do it. Kamu lakukan hal-hal yang positif. Yang namanya belajar is never say late ya. Gak pernah ada kata terlambat untuk yang namanya belajar. Jadi di sini termasuk saya sebagai contoh hidup. Iya betul. Ya, termasuk sebenarnya dulu banyak kesempatan yang datang, banyak sekali waktu masih belum kesini ya, belum kesini ya. Itu banyak banget kesempatan yang gue pikir ini jauh lebih baik. Cuman salahnya gue dulu tidak mempergunakan kesempatan yang ada. Jadi udah malas. Ujung-ujungnya sekarang nyesel. Nah, jadi jangan sampai ada kata-kata penyesalan karena ulah kamu sendiri. Tapi kan setiap ini tidak ada kata terlambat ya kan Bang ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau apa, kita perbaiki dan kita mulai dari nol ya kan. Nggak ada kata terlambat untuk belajar, untuk meraih sukses, itu nggak pernah ada kata terlambat kalau menurut aku. Ya misalnya sekarang gue udah tua,
Dam, zaman-zaman sekarang kan ini nih yang jadi andalan nih. Kadang ini juga jadi masalah. Betul. Tergantung gimana kita makainya gitu. Betul. Jangan kecil ya bendanya, tapi Kecil ya. ya. Iya, betul. Jadi kalau bisa kita bisa memanfaatkan ini ya gadget kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah banyak manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa gunakan ini dengan sebaik-baiknya, ini bisa jadi masalah buat kita semuanya, bro. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya, Dan lo kenapa nggak? Banyak teman-teman yang nyuruh gua, lo bikin vlog, lo nge-YouTube, lo ini, gitu kan? Itu dulu nggak kepikiran. Dulu nggak kepikiran ya, karena dulu memang udah males, gue ngapain sih nge-vlog, ngapain sih gue jadi YouTuber, udahlah bodo amat lah, gue siaran sama MC aja udah gitu. Dan ternyata sekarang bener kata temen gue ya, kenapa gue nggak coba dari dulu, di mana masa-masa gue tuh masih ada lah ya. Iya, betul. Kenapa gue nggak manfaatin itu? Makanya tadi gue bilang, kalau lagi ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah ngerasa, aduh malu, coba dulu deh. Iya. Itu. Simpan malunya gitu kan. Simpan malunya. Diperkecil kemaluan itu. Orang ngomong apa namanya yang Pak Ngah bilang tuh? Bahasa Melayu itu apa tuh? Yang nggak mau denger omongan orang. Apa ya? Apa ya? Bingal, apa namanya? Oh, pingal. Mingalkan diri. Mingalkan diri gitu. Mingalkan diri? Bangal. Apa ya artinya? Artinya kita ndak nutup telinga. Kalau bingal itu kan bangal, ya kan bangal kan itu tuli. Itu kalau bahasa nggak tahu ya itu bahasa kasarnya tuh. Mingalkan diri aja. Nutup kuping gitu ya? Iya, nutup kuping. Mingal ndak usah peduli dengan orang lain lah. Oh gitu. Jadi bingal. Tinggalkan diri aja. Gitu ya. Mengingatkan diri untuk hal-hal yang gue nggak tahu gitu. Cuman kadang-kadang untuk hal-hal yang seperti itu kita juga perlu perlu kita dengar juga ya. Kadang mereka yang katanya si Pak Ane misalnya. Ngapain kerjaan kayak gini tuh? Ngapain kerjaannya kayak gini? Gak ada manfaatnya. Gak ada mendatangin duit. Gak datangin duit. Duit habis tolen. Duit habis tolen. Ngapain ya kan? Jadi nggak apa-apa kita dengar itu jadikan satu motivasi buat kita semuanya. Jadi jangan lu ngedenger yang kayak gitu-gitu langsung drop, nggak mau lanjut. Padahal lu punya satu kesempatan di situ. Betul. Yaitu buat penonton sekaligus pendengarnya Cacatan Pak Ngah. Iya. Dan juga untuk fans-fansnya Adam Pisang ya. Kalau ini mungkin nanti kita masukin ke Facebook itu bisa via kali ini. Karena hal-hal yang seperti positif seperti ini yang harus kita ini kan, karena kan di masa sekarang ya kan masa pandemi apalagi kan kita banyak nih malah enak kebahan ya kan. Nah, jadi mungkin ini sebagai motivasi untuk kita semua ya. Mungkin sekian aja ya Bang ya. Siap. Obrolan kita hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Sekian dari kita. Assalamualaikum. See you, bye-bye. See you, bye-bye. Bye. Bye. Bye.